15 seconds. Halo semuanya, balik lagi bersama gue. Kali ini kita bakal ngomongin tentang dampak dari ekonomi kapitalisme, lanjutan dari video kemarin. Jadi kan kemarin gue udah menjelaskan mengenai apa itu ekonomi kapitalisme. Di sini gue bakal ngedetilin lebih jelas lagi untuk dampak-dampak buruk dari ekonomi kapitalisme. Jadi apa aja sih dampak-dampak buruk dari kapitalisme? Satu, menciptakan kecemburuan sosial. Jadi kalau kalian misalnya suka main Twitter, Instagram atau apa, nggak asing gitu dengan yang namanya isu orang-orang berprivilege. Banyak isu-isu misalnya mengenai orang yang sukses membangun usaha karena usaha bapaknya lah. Ini sebenarnya juga bisa dibilang sebagai dampak dari kecemburuan sosial, karena biasanya narasi-narasi ini dibarengi dengan kemarahan-kemarahan, keirian lah mungkin terhadap orang-orang berprivilege. Kalau kalian baca gitu misalnya tentang motivasi kesuksesan dari orang kaya, nggak dikit gitu komen yang bilang, "Hei, ini orang mah sukses karena bapaknya berprivilege, si B mah sukses karena udah kaya." Kalian mungkin sekali dua kali ngelihat komen di kolom komentar mengenai postingan-postingan kesuksesan orang kaya. Ya ini salah satu dampak dari kecemburuan sosial, di mana kebanyakan masyarakat kita yang menengah ke bawah melihat orang-orang kaya ini sukses bukan murni karena usaha mereka gitu, tapi bantuan dari siapa? Ya dari orang tua mereka, atau minimal mereka dicurigai melakukan hal-hal yang buruk untuk mencapai kesuksesan. Kita tidak bisa menolak fakta bahwa tidak sedikit orang yang berpikir seperti itu. Dua, pesimisme. Jadi kecemburuan sosial juga bisa menciptakan pesimisme masyarakat. Masyarakat menilai bahwa kapitalisme hanya menguntungkan kelas atas. Jadi kita sebagai orang bawah akan selalu rugi. Gua ngapain susah-susah kerja kalau misalnya yang kaya cuma orang-orang kelas atas. Mendingan gue rebahan aja di kamar, males-malesan, kerja sekenanya. Toh yang kaya juga orang-orang kelas atas, yang kaya-kaya bos gua juga, yang ngapain gue kerja keras, malah menguntungkan mereka. Tiga, kapitalisme seperti yang gue mention di video sebelumnya, mengurangi kontrol negara. Negara itu kan dalam sistem kapitalisme tidak boleh mengintervensi pasar, karena kapitalisme menghendaki ekonomi bergerak murni mekanisme pasar. Jadi negara tidak berani ikut campur. Kontrol negara itu sebenarnya diperlukan dalam memajukan ekonomi bangsa, karena biasanya kan orang-orang kelas atas ini yang menguasai pasar, dan bahkan tidak jarang dari orang-orang kelas atas ini yang menguasai barang-barang yang bisa dibilang kebutuhan dasar. Jadi kalau misalnya orang-orang kelas bawah ini tidak mampu membeli barang-barang kebutuhan dasar, otomatis orang-orang kelas atas tidak punya duit, karena meskipun suplainya banyak, kalau demand-nya nol, ekonomi nggak jalan. Keempat, juga tadi ada hubungannya dengan ketidakmampuan orang kelas bawah untuk membeli barang-barang. Akhirnya gara-gara tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, orang-orang kelas bawah ini juga tidak mampu memperbaiki nasib. Ya orang memenuhi kebutuhan dasar aja nggak mampu, apalagi buat naik kelas untuk menjadi masyarakat kelas atas juga gitu. 5, pengrusakan alam. Kan kemarin dijelasin bahwa ekonomi agar tetap berjalan, supply itu harus tetap tersedia, apalagi dalam jumlah besar, karena kita nggak tahu demand itu apakah bakal menaik atau tidak. Jadi untuk tetap memenuhi supply, para kapitalis akan berusaha untuk mengeksploitasi alam sebesar-besarnya. Yang terakhir, ini yang bisa dibilang paling fatal, yaitu masyarakat yang cemburu dan juga masyarakat yang pesimis akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berpikir chaotic untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, melakukan revolusi dan sebagainya. Pemerintah yang gagal mengakomodasi kepentingan masyarakat bawah karena negara tidak boleh ikut campur dalam ekonomi, ya akhirnya dinilai masyarakat tidak mampu lagi menjalankan fungsinya sebagai negara. Mendingan bubar aja pemerintahan gitu kan, apalagi dikompor-komporin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga yang terjadi adalah revolusi, korban jiwa bertebaran. Revolusi kayak Prancis atau di Rusia, karena rakyat kelas bawah sudah muak dengan orang kelas atas yang selalu menikmati kekayaan. Jadi mereka yang sudah tidak tahan lagi memilih untuk merongrong pemerintahan yang sah ini karena tidak lagi mampu menjalankan fungsinya untuk menyejahterakan bangsa. Terus gimana untuk menghindari hal-hal gini? Selain katakanlah menjalankan ekonomi sosial, kita sebagai masyarakat juga perlu berempati, memikirkan bagaimana kehidupan orang-orang yang hidupnya di bawah kita, berada di bawah garis kemiskinan. Kita sebagai orang-orang yang katakanlah berprivilege juga harus membantu orang-orang kelas bawah ini, setidaknya untuk memastikan mereka setiap harinya mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sebagainya. Jika Anda adalah bos dari perusahaan, sekecil apapun, Anda harus memikirkan kesejahteraan karyawan Anda juga. Jangan Anda ngasih mereka kerjaan yang berat-berat, gajinya di bawah kelayakan. Dan juga untuk orang-orang yang nonton video ini, ya kurang-kurangilah nonton hal-hal yang berbau pamer kekayaan atau apa gitu. Karena
hal ini mampu menciptakan kecemburuan sosial. Gara-gara orang kaya mamerin kekayaan, akhirnya masyarakat jadi iri melihat ada orang kaya sukses gitu, bilang, halah ini mah orang berprivilege, mereka mah nggak perlu usaha keras untuk mencapai kekayaan. Dan kecemburuan ini bisa menciptakan pesimisme. Jadi orang-orang miskin ketika menonton video pamer kekayaan, mereka cuma bisa berangan-angan gitu, andai saja aku berprivilege, sementara bapak gue orang miskin. Akhirnya mereka malah nyalahin keadaan, nyalahin lingkungan, nyalahin ortu mereka, dan bahkan nyalahin Tuhan karena melahirkan mereka di keluarga yang miskin dan sebagainya. Ya pamer-pamer kekayaan memang bisa seburuk itu dampaknya. Pada faktanya seperti itu. Kan kita tahu sendiri bagaimana respon orang-orang ketika ada kelas atas pamerin kekayaan gitu. Oke, jadi segitu aja video dari gue. Makasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.